Yes, yes, yes. Ini mungkin bisa aku mulai sekarang ya, meskipun tinggal sedikit sekali ya yang tersisa. Tidak apa-apa ya. Jadi, ponis gambar aku. Oke, ya. Mungkin biar tak terlalu malam juga, bisa aku mulai sekarang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu ya kembali setelah sekian lama di bulan Ramadan tidak ada sama sekali kegiatan. Maksudnya Pak, maksudnya ya. Oh ya, mungkin aku juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mungkin terlambat tak apa-apa. Mau maaf lahir batin. Mungkin nah, itu cuma buat intro pada malam hari ini. Mungkin meskipun nggak banyak kayak gini ya. Tapi semoga masih tetap semangat ya, kayak ya semangat tim kuliah kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya gini sih. Seharusnya ini kalau kita ngikut jadwal yang sudah awal dibuat itu kita sudah masuk ke proyekan seharusnya. Karena materinya kita belum selesai ya. Jadi mungkin kita sambil jalan juga ya. Nanti teman-teman juga bisa buat project-project. Oke, mungkin ini aku langsung screen aja. Ya biar agak lama juga ya. Ini aku mau ngasih anu juga apa teori dikit juga ya. Ini sudah kelihatan share screenku ya. Oke, kayaknya lihat ini ya di aku harus pakai device juga biar jaga-jaga takutnya agak dengar ke apa ya. Oke, oke. Ini saya langsung mulai. Jadi untuk malam hari ini kita mau mempelajari nice metal ya. Jadi sebenarnya ini sudah dari dulu aku mau nyampaikan sebelum Ramadan, cuma Allah karena lagi sibuk dan macam-macam jadi baru kesampaian sekarang. Jadi kemarin kan juga sempat bahas bahas ini kan masalah eh, bagian-bagian kaki robot seperti ini ya. Nah ini sekarang waktunya kita ada kesempatan sekarang ini ya bahas ini. Oke, langsung aja ya. Jadi tentang sheet metal apa? Sheet metal itu kalau di bahasa Indonesia kan sheet kan artinya lembar, metal ya besi. Jadi sheet metal itu ya lembar besi gitu. Nah ini dapat pada software inventor untuk membuat desain dalam bentuk plat atau lembaran yang dapat dilipat sesuai dengan desain plat yang diinginkan di mana material berasal dari bahan jenis metal. Nah jadi kalau pakai ini itu kita tuh nggak perlu susah payah seperti kita pakai part yang biasanya. Ini sambil tak buka aja ya biar gak lama-lama kan loadingnya lama. Tuh. Kalau pakai anu kan misalnya masih dengan unscat dua dimensinya, terus apa buat extrude-nya bahkan yang kecil kayak gitu. Nah, sini nanti kalau pakai sheet metal itu jadi lebih fleksibel. Nah, terus juga untuk ukuran sheet-nya ini atau lembarnya ini juga bisa disesuaikan. Dan juga tentunya ada alatnya juga sih kalau mau buat alatnya seperti itu. Ini anu ya PPT-nya dosen dosen bukan PPT ini. Nah ini kalau misalnya kita pakai Inventor 2016 itu di new file-nya atau di bagian new-nya itu ada pilihan seperti ini. Ada sheet metal, ada yang standar. Nah kalau kayak ini aku kan pakai Autodesk yang 2020 itu satu ya. Oh 21 ya. 21 itu kalau langsung new itu langsung ya masuk ke sini gitu. Dan buat untuk mobile itu sebenarnya nggak jauh beda sih. Tinggal kita sama seperti biasa pakai start dua dimensi sketch, terus pilih plan yang mau dipilih, apa plan yang bawah atau yang samping kanan sampingnya lagi kayak gitu. Nanti habis sudah ada ininya, kita pakai seperti ini. Atau langsung aja sih bisa sih langsung buat kayak gini, langsung pilih tadi ya, budget metal,
dua dimensi sketch, langsung pilih kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Dilanjut dulu, menyelesaikan dulu materinya. Ini kalau misalnya 2016 kayak gini ya, bisa pilih yang ini aja, meter mm ya. Ini misalnya milimeter. Kalau gini ini kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ini standarnya Deutschland, Deutschland Jerman kalau nggak salah ya. Itu kan tiap tempat tuh negara itu punya standar ukuran, kayak Jepang pun juga ada. Kalau yang umum sih milimeter kayak gitu. Kalau di Amerika tuh pakai inci kayak gitu. Nah, terus ini ya, sheet metal default adalah tool yang digunakan untuk melakukan pengaturan dari template pembuatan sheet metal. Di dalamnya dapat pengaturan ketebalan, ya pengaturan ketebalan. Nah, di sini itu kita bisa mengatur thickness atau ketebalan dari sheet metalnya itu. Nah, di sini kalau di bodinya, kalau yang defaultnya itu 0,5 mm. Nah, ini juga bisa kita ubah sebenarnya ya. Kita bisa ubah seperti yang kita mau seperti itu. Ini aku pribadi ini agak lupa sudah, soalnya sudah lama vakum enggak buka apa inventor, jadi banyak lupanya. Nanti ya bisa dibuka nanti aja apa. Jadi ini pengaturannya bisa nanti bisa cari sih kalau emang misalnya lupa di mana ribbonnya, itu bisa nyari di sini sih. Uh, Maksudnya kondisi pak masalah. Hmm. Terus nanti oh ini ini yang generik biasa sih, bukan asik itu usik metalnya nih. Nah, mungkin nanti aja dibahas ya. Nah terus seperti tadi ya, ini selain menggunakan tools dapat kelompok toolbar sheet metal, dapat manfaat sheet metal dengan menggunakan kelompok toolbar. Nah seperti tadi ya, ini kan tadi yang bisa tunjukkan ya, kalau bisa diubah. Sorry. Tadi ini seperti ini kan, kalau yang awalnya ini bisa di sini convert to sheet metal di sini. Kalau ini aneh 2021. Masuk ya.
Oh, putus tadi aku. Oke, oke. Ini balik lagi ya. Balik lagi ke share screenku. Oke ya. Nanti. Ah, iya. Oke, kita proses. Nah, oke ya, saya lihat ya. Ini ya, kita langsung coba praktek buat kayak gini. Ini bagian kaki ya, kaki robot. Jadi kita bakal buat dari face-nya dulu. Face itu bagian yang jadi bagian utama atau wajahnya ya. Jadi ini fungsi seperti extrude yaitu yang jenis ketebalan tinggi dan yang 3D. Nah, kalau kita pakai extrude kan pasti ukurannya itu bisa kita sesuaikan, tentunya manual. Kalau misalnya dengan chip metal itu sudah otomatis sesuai yang kita inginkan seperti itu. Oh ya, ini baru ingat tahu. Di sini ya buat mengubah thickness-nya ya. Nah ini ya kalau defaultnya ini pakai ya, inci. Nah kita pakai milimeter aja. Kalau new thickness formula ini, jadi maksudnya standarnya thickness atau ketebalan metal itu 0,5 mm. Jadi kalau misalnya kita mau pakai uh, apa ya, pakai thickness yang beda, kita bisa ubah ya. Bisa ini normalnya. Kalau mungkin mau 1 mili atau mungkin 5 mili, tapi nggak mungkin 5 mili ya. Ya mungkin 1 mili lah. 1 mili itu sudah tebal dan sudah susah di apa namanya, susah di bengkok-bengkokin sudah ya. Apalagi ini kalau pakai alat itu ya harus kuat alatnya gitu. Terus ini material ya, material itu ya seperti namanya tahu ya, material itu ya bahan dasar dari sheet metalnya. Jadi nggak mesti, jadi nggak mesti besi sini juga sebenarnya bisa disesuaikan. Ini sebenarnya cuma anu aja sih, cuma gambar apa, cuma disimulasi aja, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ya mungkin yang biasanya kalau nggak aluminium ya koper atau apa namanya nih, tembaga, terus stainless steel, silver gitu ya. Terus kalau converter ini uh, tentang anu ya, pembengokan ya. Jadi memang ada berapa ini, ada berapa rule atau apa sih aturan, aturan kayak bahasanya, hmm, kayak gimana ya bahasanya rule ya. Ya jadi seperti menggunakan aturan tertentu sesuai mesinnya seperti itu. Nah dari langsung kita nyoba ya, praktek di sini ya, di bagian membakar grafis. Jadi ini langsung aja kita pilih yang bagian atas ya, terus kita pakai biar pas tengah juga kita pakai rectangle, yang ini rectangle 2 point center. Ini semoga masih ingat ya, meskipun sudah lama gak ketemu sama ini. Ini lupa dulu bagian anunya, bagian apa namanya, bagian milimeternya nih. Oh, mana nih, aku kok sudah mulai banyak lupanya nih. Buat ganti, oh, ini, oh ini terus kalau salah, browser interface nih dari sini kalau ya, mungkin ingat lagi nanti dulu aja. Ini sih karena sebenarnya kalau misalnya ya lupa kayak gitu kayak sekarang ini, nah bisa kita atur sendiri sih. Ini contoh ya, ini 61 ya, 61 sama berapa ya, 61 sama
97. Ini bisa kita bis 61 terus mm-nya di apa namanya manual. Nah ini otomatis ya, langsung convert 61 mm sama dengan 2,402 inci kayak gitu. Jadi bisa, jangan kalau teman-teman lupa. Ini aku kebetulan juga lupa juga nih ya. Nah ini ya, sudah selesai langsung enter. Nah dapat sudah ya. Ini sudah center 4,5 kayak gitu. Terus ini kita coba bagian sininya. Kalau dari aku ini buatnya nah, ya nanya bebas sih caranya bagaimana. Kadang apa ya, aku pribadi kadang suka kalau orang sudah lagi gregetan ya, dan buatnya manual aja gitu. Nah, sebenarnya gak baik sih kayak gitu, memang gak sesuai. Nah caranya nah ini terus yang bagian ini 37 tiga ya. Nah terus pakai line lainnya tinggal antar pojok. Nah ini sudah apa pasarnya sudah, tinggal kita di speed ya, di apa ya namanya, bukan speed, sorry, di trim. Ya trimnya tinggal itu aja, langkahnya ini codingnya gunakan manual aja, diklik bagian ini kan ada apa biar lebih presisi gitu aja, hapus biasa terus trim. Nah ya trim ya, oh ini juga dihilangkan juga aja karena ini apa kayak acuan gitu loh. Kalau acuannya tidak dihilangkan tuh sebenarnya suka suka ngubah-ngubah sendiri. Itu ya. Ya, nah sudah jadi bagian dasarnya. Ya sudah sama nih ya, sama nah kayak gini. Kita buat lubangnya. Ini lubangnya 2850 8. Kalau ukurannya berapa ya? Saya ini ada namanya 8 0 9 20. Oh, oke oke. Enggak, ini buat 8. Ini asalnya ada nih, mungkin aku lagi gak perhatian ya. 37 kok ada ya, 600. Jadi harus diperkirakan kalau kayak gini nih, sudah memang nggak ada, aslinya ada kok ini Pak. Oh ini kayaknya nah, 2850 apa namanya, oh ini kayaknya pertengahannya, kayaknya 4 ini kayaknya kalau menurut. Jadi itu saja 8 ya, karena kan ini pakai ukuran apa namanya, ukuran diameternya. Nah, terus ini ada 4 ini, kita bisa gunakan fitur apa namanya, fitur ini ukuran ini aja. Ini satu satu mm. Oh, oh kalau satu mm jadi dua ya. Ini ukuran juga jaraknya ini 8. Kita bisa dengan ini fitur dimensi ini, diklik
Nah, ya. Oke, silakan. Oke. Nah, ya. Nah, kalau sudah kita pakai sirkular. Nah, geometri ini kan geometri ini bagian yang bakal kita jadikan akan kita berikan ini pattern atau pola. Oh, ini ada titik pusatnya yang bakal jadi tujuan di sini. Nah, ini karena cuma ada 4, ya sudah ini ganti 4. Ya, dan oke jadi ya sama ya sudah ini. Oh, ya. Nah, kita sudah buat listnya. Kita melakukan ini ya, bisa di mix atau itu aja metal yang pakai face ya. Nah, ini ya, ini tampilan setting face. Kita pilih profil yang kita pakai di sini ya. Nah, ini bagian offset ini bisa kelihatan kalau kita pakai gini. Tuh, kayak gini. Nah, ini. Oh, ini aja sih. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya offsetnya atas, kalau offsetnya bawah ya ke sini. Ini pokoknya offset tengah atas bawah. Jadi ambil tengahnya sini pusatnya. Kita pakai ini aja. Nah, kalau sudah, jadi oke. Nah, jadi ya seperti ini. Ini sih baru face-nya ya. Face ya. Jadi saya kelihatan pakai saya ya. Terus, yes, yes. Nggak boleh terusnya misalnya gimana? Agak sebentar itu lagi. Yes, yes. Yes, yes, yes. Ntar ya, uh, lagi error lagi nih internet gue nih. Ntar aku coba anu lagi. Soalnya pakai laptop banyak nih, banyak yang rusak. Ah ya, oke. Ini udah connect tapi masih loading nih. Oh ini sudah mulai. Ya ini sudah mas nyambung lagi sudah ini. Oke, tak saya screen lagi ya. Oke, ya ini sudah kelihatan ya. Jadi sudah sampai sini ya dia habis metalnya di oke, jadinya muncul kayak gini ya. Nah, misal kita mau oh ya sini kan katanya 2 mili ya sini ya 2 mili. Berarti kita ubah dulu sheet metal defaultnya jadi 2 mili. Ini ya, ganti dulu oke. Nah, otomatis kan ya. Otomatis ikutin panjang defaultnya defaultnya itu. Nah, ini kita harus perhatikan juga ya ini ya. Perhatikan hitungannya ini. Ya, bentar ini saya kok buku lagi saya screen.
Hmm. Ada. Bisa sih Google bisa sih Google. Oh, ini sudah. Bisa. Oke, lanjut sini ya. Jadi kita sudah nyoba sheet metal application. Tes oke. Nggak balik putus nyambung nih repot ya. Ah, minta session lagi aku nih. Oke ya, lanjut ya. Tadi kita sampai flank ya. Sini flank ya. Jadi flank ini berfungsi untuk menambah part yang di luar sketch yang tadi kita buat. Ini kan sketchnya dibuat di sini ya, yang face di bagian face ya. Nah, flank ini sudah di luarnya. Nah, dalam ini flank itu adalah bagian yang ini, ya. Bagian kecil ini. Ini bagian flanknya. Ini kelihatan ya flanknya ya. Ini tak zoom aja biar kelihatan ya. Nih, ini bagian flanknya nih ya. Ini bagian flank kalau kita buat sini. Nah, kalau kita di inventornya, ini ya ada di sini sampingnya face ada flank, ada counter flank. Jadi, kita bahas tadi ya. Ini dulu flank dulu ya. Nah, kalau kita ikut ini, flank ini ada di sisi kanan kirinya. Jadi kita bisa pilih flank. Terus, nah ini ya, kita harus perhatikan bagian garis biru, garis hijau ini. Karena ini naiknya ke atas, berarti kita pilih garis hijau yang atas, bukan bagian bawah sini. Soalnya kalau pilih yang bawah, nanti ya ke bawah gitu. Ini ya, nah ini ke atas ya kayak gini ya. Oh, ini yang misalnya ini saya cancel nih. Kok pilih yang bawah, ini nah turun ke bawah kayak gitu. Itu ya. Nah, tinggal pilih yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Oke ya. Nah, ini belum selesai ya. Nah, kita perhatikan nih bagian sininya. Kita ikuti yang ada di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi 61 mili ini sebenarnya uh, bagian total ya dari sini sampai ini. Nah, sedangkan kalau di sini ada pengaturannya ini ya, in position ini ya. Ini ada 4 ya. Nah, kalau yang ini sudah pas ya, inside of reference plane. Berarti ini mau diubah pun itu nanti bakal tetap ujungnya 61 ini ya. Nah, kalau misalnya ini, nah akan menjauh. Jadi kalau kita pakai yang pin posisi yang kedua nih, pin from adjacent face ini, kita nanti hitungannya itu 61 itu sini sampai sini ya. Nah, 61 ini terus tambah ini 2, berarti berapa? 61 tambah 2 tambah 2, jadinya 65 malahnya. Jadinya 65 kok kayak gini totalnya. Karena kita di sini nggak pakai 65, tapi 61 ya sudah, berarti kita nggak boleh membuat offset. Jadi kita pilih yang ini. Nah, bagaimana kalau yang ini? Kalau ini apa ya, pertengahan ini sama ini, inside sama outside. Jadi pas tengahnya ya. Bisa dilihat ini ya, kayak gitu. Tangan untuk adjustment ini pakai hitungan tangan.
Sini. Oh, hitungan tangan ini ada pengaturannya di distannya. Oke, sudah ya. Ini kalau sudah, oh ya ini belum selesai nih. Di sini kan maunya berapa tingginya. Kita lihat mana nih. Ini ya. Nah, sini tingginya maunya 2 ini adalah tebalnya. Totalnya ini atasnya ini 6. Nah, berarti totalnya 8. Ya, 8 mili. Itu ya 8 mili. Nah, berarti kita ubah nih ya 8 mili ya. Ini aku ubah nih 8 mm gitu ya. Ya, ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis jadi 8 mili distannya. Ini kok flank angle, flank angle itu yang mana mengubah ini mengubah kemiringannya atau angle-nya ini 90 contoh kayak gini ya pas. Nah kalau 190 itu bakal lurus ya ini ya. Ini nah lurus ini harusnya malah ke bawah nyalanya ya. Kalau jadi hitungannya 0 ini dari lurus ke sini ya, jadi 0 tambah 1 tambah 2 itu ya bisa lihat ya, itu dari arahnya dari lurus ini belok ke sini, arah apa ya, melawan arah jarum jam atau CCW ya, counter clockwise ya. Ya ini bilang dulu biarin 8 mili, oke. Jadi ya udah selesai ya, kayak gini aja ya. Gampang ya Raya, masih gampang ini ya. Jadi kurang lebih kayak gini untuk yang bagian yang mudah ini ya. Ini kayak gini ya, sudah sama nih, sudah mirip, sudah, uh, sudah sama lah bahasanya. Ya ini ya, ini contoh ya. Nah, kita lanjut. Jadi flank ya. Sekarang kita lanjut ke bawah, counter flank ya. Nah, apa ini counter flank itu? Counter flank memiliki fungsi hampir sama dengan face, namun berbeda dari bentuk sketch awalnya. Nah, pada counter flank hanya membutuhkan satu garis saja seperti gambar di bawah. Ini ya gambarnya ya. Jadi di sini ini kalau kita ikut ikut di sini ini uh, sama seperti tools yang uh, kalau nggak salah itu ya aku lupa sendiri ya. Swift ya kalau nggak salah sama kayak mirip-mirip Swift kayak gini, mirip tool Swift kalau 3D model, tapi kalau Swift Meta itu namanya ini ya, uh, mana sih, terus counter, kalau udah ada counter flank ya kayak gitu. Jadi kita cuma cukup membutuhkan garis, nanti otomatis itu bagian bagian tebalannya itu yang ikutin defaultnya seperti itu ya. Karena defaultnya itu tadi kita pakainya 2 ya sudah, nanti tebalnya 2 kayak gitu, ya mudahnya. Ini biar gak penasaran, ini kita langsung coba aja ya. Ini di mungkin kita coba di sketch 2 dimensi yang baru. Mungkin coba kita cek lain dulu ya, barangkali ada yang pusing. Oke, mungkin kita nyoba yang ini ya, suka kaki robot ya. Nah kayak gini, sekarang kita coba yang ini kayaknya sulit sekali ya. Ya semoga aja enggak. Kita coba yang mudahnya seperti ini aja ya. Bagian sini dulu kita coba terapkan sebagai ini flank, counter flank. Nah kita buat new emerging speed. Oke, start buat sketch. Nah ini kita coba pakai front ya, front ini 3529. Kita bisa pakai sketch biasa, sketch 2 dimensi ya. Kita pakai tools yang sama kayak tadi, yaitu rectangle yang 2 point center biar pas tengah ya. Nah, mungkin barangkali teman-teman sukanya ya pas tengah yang perfect lah bahasanya ya, bisa gunakan tools itu.
2,5 mm. Ini ya. Nah, seperti ini. Terus kita hilangkan bagian sininya. Oh ya, ini harus hilangkan dulu ininya. Oke, oke. Ini bagian sini. Oh, mungkin ini ya. Ini yang harus dihilangkan. Buka. Oke, ini bisa kok ini sudah. Kita masih dihalangi lagi ya. Sudah bisa ya. Sudah kayak gini ya. Contohnya terus kita coba pakai counter flank sekarang. Nah, kita pertama finish sketch dulu, convert to sheet metal. Kita pakai counter flank. Nah, bisa ya. Nih, langsung jadi kayak gini. Ini ya pengaturannya. Seperti tadi, ini kalau misal kita harus patokannya harus ini harus di 50 nggak boleh lewat ya sudah, berarti kita nggak usah atik. Jadi pilih yang ini ya, pilih yang fit side ya, bukan yang fit side. Oh, ini kok sama nih. Ini maksudnya fit inside-nya, fit inside ini fit outside nih. Kok ini center ini. Berarti ini center ya, kayak gitu. Dan untuk ini, nah ini beda ya defaultnya ya. Ini 150 ya, 1,5. Jadi kita cancel dulu aja. Ini kita letak ganti stickness from rule. Ini ganti ini 1,5 ya, mm. Kita counter flame. Nah ini ya kayak gini jadinya ya. Nah untuk distance distance-nya ini bagian yang sebelah sini. Nah karena ini kita startnya dari sini kan, berarti ada 4,5 plus 25, berarti berapa? 29,5. Oke ya. Jadi harus anak teknik itu matematiknya harus ya. Tapi kalau nggak bisa matematika nggak apa-apa kok. Aku juga nggak bisa terlalu banyak bisa matematika. Tidak apa-apa ya. Nah ini ya, jadi oh ya sorry ini MM-nya nih ya. Ya ini kok lupa ngasih anu ya. Maka nanti seharusnya sudah disetting dari awal ya untuk mengatur unit atau satuannya kayak gitu. Kalau lupa ya kayak gitu kayak tadi tuh kok beda ukurannya nggak pas gitu ya. Kayak gitu. Kok ini set kanan set kiri ya. Kayak gitu. Ini tengah, kanan kiri, tengah, yang tengah aja. Ini ya. Oke, udah selesai. Yang kurang lebih kayak gini ya. Ini tapi kok tebel ya. Nah ini mungkin kalau tebel kayak gini nih bisa dicek kayak gini. Pakai tadi ya note apa ya dimension. Dimensinya nggak aktif karena memang jadi bisa pakai sini ya. Di anaknya counter flank ini ada bisa dilihat. Nah ini baru bisa dicek dari sini. Nah ini ya 13,78. Coba kita pastikan dulu ini benar nggak 35 nih, 35 m ini benar nggak? Oh sudah benar ya. Oke sudah benar. Oh pencet. Oh ini kayaknya kalau menurutku ini aneh sih, isi metal defaultnya ini masalahnya. Ini sudah 1,5 m. Nampaknya. Oh, jadi ini kayaknya. Oh ini kayaknya ada bagian kayak sangat awalnya nih kayaknya nih. Oke, ini harus dari awal mungkin ya. Di convert to set metal dulu. Start 2 dimensi. Terus di face-nya
Terus kita pilih diskret ya 35 mm. Ini kecil ya, 35 mm 29,5. Oh, oh ini kurang mm-nya nih. Ya, nah, ini ini oke, ini dihilangkan, delete, terus trim bagian atasnya. Oh ini berarti dia juga bagian ininya, delete, terus trimnya dipakai. Terus kita naik ke sheet metal, counter rank, distance-nya 9,5. Oh ini tetap ya, oh ini sheet metalnya tak tertulis mm. Sudah. Ini sudah bisa ya. Oke sip, ini ya, nah ini baru sudah benar nih. Oke, nah ini ya kayak gini ya. Nah, ini bagian masih kasarnya, ini belum dihilangkan ya, belum di-cut bagian sininya. Ini ya, ini sementara gini dulu, kita lanjut ke teorinya. Habis counter flank, ini ada namanya counter roll ya. Nah, counter roll mempunyai fungsi untuk menambah part sheet metal pada desain yang terbuat dengan teman garis bantu sebagai referensi untuk membuat part sheet metal yang baru. Jadi ini kalau kita lihat ini bisa mirip ya, counter roll. Ini bisa dilihat kalau ini awalnya biasa sheet metalnya terus kayak gini. Nah, kita ada garis bantunya, jadi garis anu ya, apa namanya, titik referensi atau bahasanya itu titik sudutnya ya, titik tengahnya, titik pusatnya. Nanti dari titik pusat itu dari metal ini buat garis baru, buat kontur baru kayak gitu. Nah, bentuk konturnya itu pada roll atau lingkar. Beda sama yang ini ya. Kok flank ini bentuknya lurus ya. Yang bengkok itu cuma bagian bendingnya aja. Nah, kok ini lurus roll kayak gini. Ya, berputar kayak gitu. Ya, terus kok lanjut hem ya. Nah, hemnya apa? Hem ini bukan hem baju hem ya, bukan. Hem ini berfungsi untuk menambahkan part baru pada body part sheet metal yang sudah ada dengan bentuk melengkung seperti huruf O ya. Hal ini untuk menutupi bentuk dari tepi body sheet metal dari ketajaman suatu bahan yang digunakan. Nah, jadi itu biasanya nih kalau misalnya teman-teman itu apa ya, pakai, kan kalau misalnya habis cutting ya, habis sheet metal ya, itu biasanya pasti ada bagian yang kasar ya, bagian kasar yang bagian tajam gitu ya, ya seperti mungkin seperti apa ya bahasanya, pisau lah, sudah contoh pisau, sudah contoh pisau pasti bagian bawahnya tajam ya, bisa melukai kayak gitu. Atau caranya apa biar gak bisa melukai, ya tentunya kita bending kayak gini, dibuat hem kayak gini ya. Kan kalau misalnya pisaunya di bengkok kayak gini gak jadi tajam kan, nah seperti itu. Nah, jadi gunanya hem itu kayak gini ya, agar bagian tepinya itu gak melukai, gak tajam, gak berbahaya kayak gitu. Jadi kan kalau megangnya kayak gini lebih aman gitu ya, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak harus ada ya, tergantung kebutuhannya kita kayak gitu. Terus kita lanjut ke fold ya. Nah, fold ini kalau dari bahasa Inggrisnya sudah jelas ya, fold artinya melipat ya. Nah, fold berfungsi untuk melipat bagian dari body part dengan batasan dan bantuan dari garis bantu yang diletakkan dan dibuat di permukaan lipat body strap yang besar, nilai dari derajatnya juga bisa diatur. Jadi kayak ini contohnya ya. Jadi uh, ini mungkin tetap berbeda sama kayak gini ya, sebenarnya sama sih, mirip sama flank sebenarnya. Cuman kalau flank itu kan bakal mengikuti ini garis hijaunya ini ya. Kalau flank itu mengikuti garis hijaunya ini ya. Nah, kalau kita pakai fold ini lebih leluasa kita pakai
bagian mana yang mau dilipat seperti itu. Ini kan kayak contoh, ini bagian lipat kayak gini ya sudah, jadi kita buat garisnya, band line-nya, terus kita gunakan kayak gitu ya. Dan untuk hasil pemotongannya juga pemotongan pelipatannya juga bisa diatur. Ini ya, flare angle-nya ya, flare angle-nya kalau 90 ya berarti tegak lurus kayak gitu ya. Mungkin sambil dipraktekin aja ya biar gak kepo. Ini ya tak contohin bagian sini sudah yang mau tak bend atau saya tak lipat, oh sorry yang fold ya. Ini ya, oh iya harus buat garis line dulu. Ini tak contohin, aku coba lihat dulu ini ada kak ini, oh, ada kayaknya ya. Tadi berarti aku buat aja ya. Jadi sebelumnya kita buat garisnya di start dua dimensi sketch. Oh sih. Oke, anu aja. Oke, buat start dua dimensi sketch. Contohin kita buat garisnya gini ya. Dari sini atau gini ya biar lebih apa ya, biar gak seperti biasa ya. Nah di finish sketch, terus ini ya kita coba pakai fold, kita pilih band lainnya, ini band lainnya ya. Terus bagian default ini, ini oh rusak. um, oh kayaknya ini harus mana ya, dan jadi itu sininya ya, biasanya ada bagian di anu nih. Oh, harus, oh ini harusnya kayaknya hasilnya bagian face agent sih kayaknya nih. Coba lagi soalnya anu sih aku memang belum pernah pakai kayak gini, karena ya bukannya nggak bisa pakai, karena memang apa ya jarang dipakai lah. Kalau dalam tim itu gak terlalu sering dipakai, jadi tak pernah pakai, kurang eksplorasi lah bahasanya ya. Nah ini kan teman-teman kalau mau eksplorasi monggo ya, monggo kalau mau eksplorasi sangat baik, karena ilmu itu ya nyarinya jangan cuma di sini aja gitu, banyak tempatnya kalau mau nyari ilmu. Ya ini cuma salah satu tempat aja sih. Bisa pilih kok sausnya nih. Oh finish cut dulu mungkin ya, nggak bisa ya. Oh gitu, jadi aku kayaknya belum bisa nih ya. Kawan-kawan tak coba lagi kapan-kapan. Cobanya intinya ya kayak gini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa nyari di YouTube ya untuk tutorialnya, ini aku mesti belum nyoba ya. Oke lanjut ke band ya. Band sama Volt ini mirip-mirip ya. Tapi oh sorry beda-beda. Kalau Volt itu membengkokkan, kalau band ini menyambung ya, menyambung, menghubungkan dua sheet metal yang berbeda. Jadi di sini contohnya ada dua ya, ada ini sama ini. Terus kita dengan tools band ini punya fungsi untuk melakukan putusan dengan anggota garis dapat menentukan melipat alurnya kayak gini ya. Jadi awalnya terputus, akhirnya tersambung kayak gini. Nah coba kita praktekkan aja ya. Kita contohin bagian edge-nya ini, edge-nya apa ini? Jeng-jeng, nah, nyambung tau, nah, kayak gini ya. Ini menyambungkan dua sheet metal yang terpisah. Ya, mungkin sebelah sini nyambung sih memang paling banyak bawahnya, tapi kan biasanya bisa disambung dengan terus band ini ya, itu ya, kayak gitu. Ini
ada pilihannya full radius sama 90 degree. Kalau 90 degree ya dipotong sini aja 60 derajat. Kalau full radius berarti total ya. Jadi ngikutin ini bagiannya. Ini karena ini bersebelahan ya sudah berarti proses kayak gini. Ya, nanti kalau misalnya ini apa ya garisnya ada sini yang sambung ya mungkin bakal lebih luas besar lagi ya kayak gitu ini kayak gini ya contoh ya band kayak gini jadinya oke gitu ya lanjut dulu. Nah ini ada namanya float tank ya. Nah, float tank berfungsi untuk membuat body part baru di sheet metal dengan pedoman dua sketch yang telah desain sebelumnya. Isinya hampir sama dengan valve satu bar yang fitur surface. Jadi ini love itu menyambung nah mirip sih mirip sama band ini mirip ya. Cuman kalau love ini nyambungkannya itu uh, bukan garis ke garis tapi nyambungkannya dari face ke face kayak gitu ya. Ini kan kok dari gambarnya ini dari face yang kotak ke face yang bundar ya. Ini bisa dijadikan berhubung dengan tools love ini ya. Jadi ada dua ya. Ada yang love khusus khusus metal di sini ya. Khusus metal di love love flank ini ada di sini ya love flank. Nah kalau yang part biasa ada di sini. Ini ya love. Nah mirip-mirip kan apa namanya logonya. Wah, flank ini ya pakai khusus metal. Kalau ini untuk part yang umum ya, part yang umum. Tuh, ini contohnya kayak gini ya. Oh, ini kalian tak coba aja ya biar tak, apa ya biar nggak kepo juga. So, ya agak memperpanjang waktu juga ya biar ini kalau teman-teman sibuk nggak kira-kira kalau lama-lama ini. Tapi kalau memang sibuk sih tak aja tak percepat aja sih. Maksudnya yang lama ya tak ketemu ya. Sekalian apa silaturahmi dikit lah meskipun online kayak gini. Hmm, apa iya tapi ini tidak bisa kenapa soalnya ini sudah ini beda part ini ini sama partnya satu partnya mau mbaknya sih maunya tadi nantilah ya kita teruskan dulu yang ini nanti kalau ini sudah selesai kita lanjut ke sini oke habis love flank ini ada lagi namanya cut nah ini ya kita bakal gunakan ini ya nah cutnya apa mempunyai fungsi memotong atau menghilangkan bagian yang mengikuti dari metal dengan parameter desain membuat perkembangan dari metal nah jadi kalau kita ikut di sini ikut yang dulu itu ya ada ya di ekstrak itu kan ada dua sih ya ekstrak itu ekstrak itu ada yang menambahkan ada yang mengurangi nah kalau di sheet metal itu beda ya ada yang cut ada yang anu terus ada pertanyaan yang mungkin ya contoh misal saya kalau ingin pakai 3D model yang pakai extrude gimana mas jadi contohin ya misal kita buat dua dimensinya di sini terus kita mau bentuk bagian cutnya kayak gini contoh ya contoh wis acur kayak gini apa nah terus kita sheet metal sorry 3D model di extrude nah extrude ini kan ada dua sih ada bowlinnya ada dua ada tiga sih sorry ada tiga ada empat ya empat ya ada yang sheet join ini maksudnya yang nambahin terus cut ini motong kalau ini intersect ini ngambil peralihannya ya ngambil pertengahannya jadi kita ambil ininya saja nah gimana kalau misalnya pakai cut ini nah sebenarnya kalau dari aku saranku jangan ya jangan pakai extrude apa soalnya kalau kita pakai extrude kita contohin ya tak tahu area apa enggak ya oh ya benar jadi hasilnya jadi nah, tapi ketika di convert to standard part sorry bukan ini ketika dijadikan set pattern
Nah, oh ini kebetulan bisa kebetulannya ya. Anu sih, sebenarnya kalau pengalamanku itu ketika dijadikan kayak gitu, dijadikan add buttonnya itu ada bagian yang error ya, ada bagian error. Jadi gak lurus kayak gini. Ini mungkin kebetulan lagi gak error ya, jadi pas sesuai sama extract-nya. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu itu malah merusak hasil ketika dijadikan flat kayak gitu. Jadi saranku tetap gunakan cut aja. Ini ya. Jadi sama kok mirip-mirip ya. Tapi ya tentunya kalau pakai cut ini di apa pas lah. Ada ini ya tak jauh beda sih. Thickness, dimension ini. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi fungsinya sama aja ya. Fungsinya sama aja. Cuman kalau ya, yang pertama ya, yang pertama tentunya dari pihak inventor kan sudah menyiapkan atau sudah menyiapkan tool ini ya, kita gunakan lah gitu. Yang kedua yang kayak tadi aku bilang, kalau pakai ini extrude ini kadang-kadang ada yang error gitu loh. Jadi misalkan kalau misalnya kita mau membuat sheet metal itu gunakan yang ada di sini aja, dengan yang ada di sini aja. Itu ya. Oke lanjut, kita sampai ke corner seam. Corner seam mempunyai fungsi untuk membuat lubang pada ujung bodi metal yang telah diikat untuk nantinya supaya bisa jika ingin melakukan proses pivot dengan kayak gini. Nanti kalau corner seam ini gunanya ya biar uh, mudah dalam ketika mau melakukan sheet metal. Contohnya kan ini uh, kalau misalnya sheet metalnya tiga sisi kayak gini kan, ada sisi bawah satu dua tiga, ini kadang-kadang ada tubruannya sini, ada apa sih bahasanya ya, crashnya ya. Ini kalau di anu kalau di aplikasi atau error gitu ya. Nah kalau saat itu nyata ya jadi nggak bisa dilipat gitu loh, jadi harus ada bagian hilang. Nah ini contohnya bagian cornernya ya. Saya ini kayaknya nggak bisa dicontohin lagi, kita kita tambahkan aja karena pada banyak nyata nih. Kita bahas sedikit aja. Lanjut ya, punch tool. Nah, punch tool ini adalah namanya punch bukan tinju ya, mirip tinju. Nah, punch itu kayak ngeplong. Nah, jadi punch tool mempunyai fungsi seperti cut, namun tidak menggunakan desain dan sketch buat melakukan reset atau ini kan ini library tersendiri untuk sket yang padat dan potong atau bang apa metal. Nah, jadi biasanya kita buat apa ya? Buat kalau misalnya kita mau membuat tanda, buat lubang yang khusus ya, ini kita pakai gunakan punch tool. Jadi ini kayak contoh di sini ini keyhole ya. Keyhole ini kan tentunya ada bentuk apa ya? Bentuk khusus ya, bentuk bentuk defaultnya, bentuk SI-nya, standar internasionalnya kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi kita nggak mau apa ya? Kalau mau nyari-nyari nyari di internet ukurannya berapa itu kan nggak simpel ya, nggak sederhana, nggak praktis. Nah, nggak praktisnya itu biar lebih praktis kita gunakan tools ini, punch tool gitu ya. Jadi ini nggak cuma keyhole ya, ada macam-macam ya, ada curve slot, konektornya ada banyak. Nah, ini minta contohin ini ya punch tool. Nah ini ada banyak ya, oh cuma sedikit sih. Ada curve tool, curve slot kayak gini kok, curve slot terus konektor kayak gini. Nanti subkonektor 2 nih yang kabel VGA ya, kabel VGA. Ini ada konektor 3 4, ini mirip VGA juga. Dan ini keyhole, ini yang keyway. Keyway itu lubang kuncinya ya. Sama aja sih, tapi beda sebenarnya. Round emboss, square emboss. Nah ini ya, coba kita bisa nih. Ini contoh pakai ini ya. Jadi kok nih. Oh harus anu dulu nih. Tidak, anu dulu. Ini sekat dulu. Di so, punch tool.
Kita coba yang ini, finish. Aku lupa lagi namanya. Oh sip juga ya. Enggak sih yang input. Hmm. Hmm. Ya, ininya seperti inilah hasilnya. Ini kayaknya aku belum nanya Pak juga sih. Jadi kurang paham juga. Ya apa-apa. Nanti dicoba sendiri ya teman-teman. Ada yang namanya unfold. Unfold adalah tool yang bertugas untuk membalikan bentuk dari posisi metal yang sebenarnya dilakukan lipatan dengan bagian low dengan unfold ini akan menaikkan bagian tersebut dan selanjutnya dilurus kembali ke datar. Jadi ini unfold ini uh, hanya beda sama ini, beda sama red flat pattern. Karena kalau kalau cheat flat pattern ini cuma meluruskan secara keseluruhan dan biasanya tujuannya cuma biar membentuk aja ya, cuma lihat kalau kalau diluruskan kayak apa ya, jaring-jaringnya kayak apa gitu. Sedangkan kalau di unfold itu ya sudah jadi awalnya. Ini aku coba contohnya, moga-moga bisa. Ini unfoldnya contoh, ini adalah bagian default. Nah, kita kalau mau di unfold, ini contoh sebelah sininya, ya jadinya kayak gini. Nah, ini ada ya dalam 31. Ini ya, unfold. Bagian A ini bagian dasarnya face-nya. Ini A, diklik. Nah, diklik. Nah, ya. Terus B ini bagian bandnya, bandnya dan yang ungu nih. Kita coba yang ini. Nah, nanti kalau sudah di add di oke. Okay. Nah, ini sudah agak lagi, sudah agak terbanding lagi. Jadi bahasanya tuh ini sudah hasil jadinya kayak gitu loh. Jadinya gak jadi dilipat gitu loh. Sedangkan kalau ini red flat pattern ini cuma untuk melihat saja. Oh, kalau misalnya red kayak gini, kalau dibengkokkan kayak gini gitu. Jadi cuma buat melihat saja. Sedangkan ini untuk hasil jadinya. Gitu. Oke, lanjut go to fat pattern. Nah, yang tadi kata aku ya, kalau go to fat pattern ini melihat hasilnya. Ini contoh, kalau kalau di lipat itu kayak gini bentuknya, kalau di fat kayak apa, jadi kayak gini bentuk jaring-jaringnya. Jadi misal teman-teman ya kayak dulu waktu SD ya, buat tugasnya buat jaring-jaring kubus, jaring-jaring jaring-jaring balok. Ini mungkin sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman. Mungkin punya adik kecil, adik SD mungkin mau lihat Mas ini gimana kalau buat jari-jarinya, mungkin bisa buat kayak gini ya. Gitu. Oke, ini ya. Terus ini masuk latihan. Kalau aku pribadi sih, kalau teman-teman mau nyoba silakan ya. Ini sudah masuk latihan. Oh, ini sudah ada latihannya ya. Ini sudah masuk latihan, sudah masuk prakteknya. Ini contohnya kita buat ini casing dari power supply. Jadi ini buat kotak dulu, terus dibuat ini kok ini pakai counter flank ya. Kalau misalnya pakai face, nanti bisa pakai flank gitu. Kalau counter flank bisa di satu garis langsung muncul kayak gini. Terus ini bagian flank yang bagian untuk ini, bagian ini ya, bagian bener-bener ini. Dan ini tadi kayak gini, ini juga flank juga, ini juga sama. Oh, ini untuk pembuatan ya, buat nandain cutnya. Nah, ini ya. Kalau pakai ini pakai hole nih, bukan cut. Ya, nah sih sama aja ya, sama-sama membolongi. Cuman kalau hole itu ya jelas lebih advance settingnya ya. Ada banyak, ada centernya, ada
apa ini ya namanya ya. Maksudnya pilihannya ini banyak gitu. Terus juga ini ada designasinya M4 kali 0,7. Nah ini kode buat apa ya namanya? Kode buat lubang-lubang kayak gitu. Tadi ini masih memiliki makna tersendiri M4 itu. Bentar ya. Nih, sorry Rek. Tak angkat malah anu. Sisi. Ini kayaknya bro JWA-nya apa nih? Oh, ntar aku Pak. Oh, bahas WA dulu ya. Oke, oke. Lanjut ya. Oke, lanjut ke sini. Oke, oke. Ya, masih kelihatan ya. Masih nyambung ya. Oke, lanjut. Ini riset meter yang biasa. Oh, ini anu ya, yang tadi pakai cut kok ini pakai cut kok ini. Kalau atas dipakai hole. Nah, ini ya pakai cut ya. Pakai cut. Kalau ini terus ini uh, bagian hole juga. Tapi ini cuma anu sebenarnya garis ini cuma garis kontur aja itu. Dan ini untuk kalau yang di sini contoh jadi nggak pakai nggak apa ya kalau buat dulu nggak selalu kita harus pakai bundar atau circle ya, bisa pakai titik atau dot, dot sini namanya poin ya, jadi pakai poin, jadi poin ini kalau diklik otomatis bentuk bulat hole kayak gitu. Ini kayak ini jadinya. Oke. Ini juga sama bagian cut, ini juga sama, cuman ada penerapannya di sini. Selain pakai cut ini juga pakai pattern yang ini, pattern rectangular ya. Kalau sirkulanya membulat ya, apa melingkar. Kalau rectangular ini bentuknya bisa ke samping atau ke bawah atas, horizontal atau apa namanya, horizontal atau vertikal kayak gitu. Nah, ini kalau sudah jadi, tinggal di to flat untuk melihat hasilnya ya, kayak gini ya. Jadi misal kita sudah selesai ya, nanti ketika kita melakukan laser cutting itu nanti jadi kayak kayak gini jadinya hasil apa laser cuttingnya. Nah setelah di cutting ya sudah jadi, kita bengkokkan ya itu ya. Habis, sorry. Terima kasih. Oke ya, mungkin itu ya untuk malam hari ini. Ini mau selesaikan dulu atau gimana nih ya? Atau mau selesaikan dulu ya, masih belum jam 9 ya. Ya udah mungkin uh, selesaikan terakhir ya, terakhir langsung menerapkan apa namanya, kita praktek sedikit lah bagian sini dulu ya. Ini tadi seperti yang aku bilang, bagian sini usahakan jangan pakai extrude yang menghilangkan, tapi yang cut aja. Jadi buat start 2 dimensi, terus ini aduh bentar ini ya, oke 2 point aja. Terus ini yang bawah 4,5 mm, yang ini 6 ya, 6 mm. Oke, terus bagian fullnya sekarang ini agak repot ya, harus apa ya, harus benar-benar mendalami lah. Oke, 877 ke 50. Oke, ini kita pakai circle aja biar gak bingung juga. Oh, pakai garis nanti kalau circle aja. Nah ini
besar lubangnya ini berapa ya kira-kira ya? Nah ini masalah gak ada. Oh ini ada 350. Oh ini 3 ya, 3 diameternya 3 ini ya. Nah, kita pakai gunakan dimension untuk bantuannya. Klik sebelah sini 8,77 mm, enter, terus gajinya 350, ini klik tengah, terus ini ganti 3,5 mm, jangan lupa mm-nya. Terus ini kalau malah buat lagi bisa pakai contoh rectangular tadi ya, ini dia klik, terus directionnya nih ikutin ini. Kalau misalnya kita directionnya horizontal, berarti kita klik garis horizontal ini ya, klik horizontal ini pas sebelah sini ya. Terus ini jaraknya 8, terus aja 8 mm, sudah benar. Oke, nah sudah otomatis kayak gini ya. Nah, oke, bagian sini sekarang ini berapa, 2130. Oke, kita buat garis sebelah sini ya, di sini di place 21,3 mm. Terus ini 5350 ya, ini 5,3 mm. Sorry, 3,5. Tadi sudah mulai kak, sudah mulai kak bagus jadi ya. Oke, nah terus kita buat lubangnya ini sama nih ya kayaknya ya, sama kayaknya. Oh ya sama, kalau misalnya ini cuma ada satu kali menandai berarti anggapannya semua lubang sama, tapi ini kok dugaanku nih beda sih ukurannya nih. Tapi masalahnya gak dikasih tahu ukurannya berapa, berarti tak anggap sama lah ya. Nah sama kayak tadi, ini ukurannya anggaplah 3 mm. Terus kita pakai dimension, klik tengahnya, klik ke sini, terus ini berapa, 3,5 nih kayaknya ya. Ya ini, oh ini 3,25 mm. Oke, ini 16 kita bisa pakai bantuan rectangular tadi, diklik yang mau diberikan pattern, pilih direction atau garisnya yang horizontal. Kalau misalnya terbalik kayak gini, klik yang sebelah sini ya, flip ini. Nah, ya gini ya. Terus ini belum jadi 16 mm. Oke, nah sudah ya, selesai. Tinggal terakhirnya yaitu ikat sheet metal cut. Nah, ini bagian yang kita potong. Ini dan oke, sudah tinggal, karena ini apa ya, lurus ya, jebol, jadi jebolin, dipolkan. Ini yang cut across band. Oke, jadi ya, oh sih. Berarti kayaknya bukan cut. Oh berarti ya pakai distance, all ya, misalnya berarti all. Semoga benar ya. Nah ini yang sebenarnya. Nah kayak gini jadinya ya, sudah sesuai ya gambarnya. Ini terus ini bagian sampingnya, bagian frontnya kayak gini samaan. Terus ini bagian atasnya. Oke, sudah ya. Nah selesai ya. Mungkin itu ya untuk malam hari ini ya. Oke ya, cukup cukup untuk materi sheet metal ya, cukup ternyata banyak ya, lumayan. Tak kira cepet, tak kira, maka tak lama-lamain ternyata. uh, Apa ternyata ya, ternyata cukup banyak ya. Ya kurang lebih seperti inilah hasilnya ya. Iya.
Ntar paskan coba. Kayak gini ya. Oke. Ini dia untuk malam hari ini. Oke. Ada itu mungkin ya untuk aku ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan ya semoga yang paling penting ini bermanfaat ya buat kita semua ya. Ya mungkin sebelum kita tutup nih ya, jam 9 ya. Mungkin ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman. Dan oh ya, aku mau ingatkan juga sih. Kita ini sudah masuk pekan-pekan buat project ya. Jadi buat project ini ya kita mencoba menerapkan dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kan dari awal kita cari cara misalnya, nggak penting sih konten misalnya ya. Cara buat part dari awal, dari sketch, terus akhirnya buat extrude, terus juga tempat buat makan, terus kita sudah sampai ke sheet metal, dan di sheet metalnya ada banyak ya, ada buat kayak ginian juga nih ya, ini kayaknya seru. Jadi ya, mungkin barangkali kalau teman-teman ya mau membuat kayak gini, silakan nanti tak kirim ke grup ya untuk contohnya nih ya. Atau sudah pernah ngirim sih aku. Mungkin sudah hilang ya, tidak kirim lagi ya. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan mungkin untuk materi sheet metal ini. Dari saya sudah cukup, Mas. Oke, terima kasih buat tanggapannya. Yang lain juga gitu ya. Sepertinya cukup jelas, Mas. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih ya teman-teman buat buat kehadirannya malam ini. Kok sudah cukup ya sudah, aku cukupkan. Mungkin teman-teman ada tugas ya, jadi bisa tak cukupkan. Terima kasih buat kesempatannya, semoga bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita mulai tadi dua berdoa ya. Ya bisa berdoa dimulai. Kita tutup dengan doa sekarang. Doa dapat dimulai. Ya, doa tidak pernah cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Makasih, Mas. Ya, ya. Boleh live kalau mau ya. Izin live, Mas. Oke, silakan. Izin live, Mas. Ya, silakan.